Bagaimana kabarnya nih? Baik. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Anda dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Ana. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita lanjutkan dengan membaca teks literasi ya anak-anak. Ibu sudah bagikan teks literasinya tadi, silakan dibaca ya. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah dibaca anak-anak teks bacaannya? Sudah. Bagus. Nah, Ibu mau tanya nih, tadi Ana membaca tentang apa? Tentang dongeng anak daun dan akar. Bagus. Apa yang Ana dapatkan dari dongeng itu? Akar meskipun tak secantik daun dan bunga, tetapi memiliki fungsi yang luar biasa terhadap perkembangan tumbuhan. Bagus. Nah, selanjutnya untuk materi pembelajaran selanjutnya, Ibu menginginkan dan mengharapkan kalian di sini dapat mengidentifikasi dan menulis hasil laporan dari bagian dan fungsi tumbuh-tumbuhan. Selain itu, Ibu harap juga kalian di sini dapat menuliskan daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara menggunakan kosakata bahasa baku. Begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ada yang tahu bagian tumbuhan itu apa saja? Akar. Apalagi Ana selain akar? Batang. Kemudian setelah batang? Daun. Daun dan apa lagi? Bunga. Dan? Buah. Dan? Biji. Bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan akar. Akar itu merupakan bagian tumbuhan yang terpenting seperti pada teks bacaan yang telah Ana baca tadi. Nah, akar sendiri berfungsi untuk menancapkan tumbuhan ke dalam tanah, menyerap air dan mineral ke dalam tanah, dan sebagai tempat menyimpan Tanah. Bagus. Nah, akar terdiri dari 2 bagian, yaitu rambut akar dan tudung akar. Menurut bentuknya, akar itu ada 2, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Selanjutnya ada bagian tumbuhan berupa batang. Batang sendiri merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang itu bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian kegunaan batang sendiri itu sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah, sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, dan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya seperti ketela rambat dan sagu. Mereka menyimpan makanan mereka di batang. Ada 3 jenis batang. Yang pertama, batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Selanjutnya ada daun. Daun itu bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Nah, ada daun yang berwarna hijau muda dan ada daun yang berwarna hijau tua. Ada pula daun yang tidak berwarna hijau. Fungsi atau kegunaan daun sendiri antara lain itu untuk melakukan pernafasan, sebagai tempat pembuat makanan, dan sebagai tempat terjadinya penguapan. Selanjutnya, susunan tulang daun itu ada 4 macam. Yang pertama ada daun bertulang menyirip, ada daun bertulang menjari, ada daun bertulang melengkung, dan ada daun bertulang sejajar. Jenis daun sendiri berdasarkan jumlah helai daun pada tangkai daun ada 2, yaitu daun tunggal dan daun majemuk.
Muk. Bagus. Selanjutnya ada bunga. Bagus. Bunga pada tumbuhan sendiri itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada bunga yang berwarna putih, kuning, merah, dan ungu. Fungsi bunga sendiri itu adalah sebagai alat perkembangbiakan. Nah, dan bunga itu dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna sendiri terdiri dari tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Nah, selanjutnya yang terakhir ada buah dan biji. Ini ya gambarnya. Buah ada yang berdaging, contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Biji sendiri merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu dinamakan monokotil, sedangkan biji yang berkeping dua dinamakan dikotil. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti materinya? Sudah. Bagus. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada ya? Nah, karena tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan melanjutkan ya. Nah, Ibu mau menanyakan nih. Kalian bisa jawab atau enggak? Bagian manakah dari tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan? Biji. Bagus. Sudah mengerti ya berarti tandanya ini? Ya. Nah, selanjutnya Ibu mau kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik ini ya. Diisi sesuai dengan materi yang ada di buku. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Bagus. Sekarang Ibu minta LKPD-nya dikembalikan ya ke Ibu. Untuk Ibu nilai LKPD. Kasih ya. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin menjelaskan tentang cara membuat daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan sendiri dibutuhkan untuk kegiatan wawancara. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu ya wawancara itu apa. Wawancara itu suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Nah, gimana sih tahap-tahap mewawancara? Nah, tahap-tahap mewawancara yang pertama, kita perlu menentukan topik wawancara. Selain itu, kita perlu menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Kemudian mengetahui identitas narasumber itu, selanjutnya menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai, membuat garis besar atau daftar pertanyaan, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara, serta mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Nah, cara membuat daftar pertanyaan sendiri itu kalian bisa disesuaikan dengan 5W1H. Sudah tahu kan 5W1H itu apa? Sudah. Bagus. Nah, selanjutnya Ibu mau kalian mengerjakan LKPD selanjutnya. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat daftar pertanyaan yang sesuai dengan teks bacaan yang ada di LKPD ini. Nih, silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu 25 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Bagus. Sekarang Ibu minta LKPD-nya dikembalikan ya ke Ibu. Untuk Ibu nilai LKPD. Kasih ya. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin menjelaskan tentang cara membuat daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan sendiri dibutuhkan untuk kegiatan wawancara. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu ya wawancara itu apa. Wawancara itu suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Nah, gimana sih tahap-tahap mewawancara?
Nah, tahap-tahap mewawancara yang pertama, kita perlu menentukan topik wawancara. Selain itu, kita perlu menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Kemudian mengetahui identitas narasumber itu, selanjutnya menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai, membuat garis besar atau daftar pertanyaan, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara, serta mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Nah, cara membuat daftar pertanyaan sendiri itu kalian bisa disesuaikan dengan 5W1H. Sudah tahu kan 5W1H itu apa? Sudah. Bagus. Nah, selanjutnya Ibu mau kalian mengerjakan LKPD selanjutnya. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat daftar pertanyaan yang sesuai dengan teks bacaan yang ada di LKPD ini. Nih, silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu 25 menit. Bagaimana anak-anak, sudah dikerjakan LKPD-nya? Sudah. Bagus. Sekarang Ibu minta LKPD-nya dikembalikan lagi ya ke Ibu untuk dinilai. Nah, terima kasih ya. Nah, selanjutnya Ibu mau bermain game nih. Nah, kalian simpen dulu barang-barang yang ada di meja kalian ya, untuk kita bermain game. Nama gamenya ini game kartu domino. Biasa dimainkan secara berkelompok ya. Nah, sekarang Ibu punya kartu domino yang sudah dikocok. Nah, cara bermainnya gimana? Nanti setiap orang akan mendapatkan masing-masing 5 kartu domino. Dan sisa kartu domino yang tersedia ditaruh di atas meja. Ketika siswa tidak mendapat jawaban dari pertanyaan yang ada di kartu domino, siswa dapat mengambil satu kartu domino yang terletak di tumpukan di meja. Begitu ya cara mainnya. Sudah mengerti? Nanti. Nah, selanjutnya Ibu mau bagikan dulu ya, satu orang 5-5. Nah, sekarang dilihat ya soalnya masing-masing. Yang mendapat pertama kartu start itu silahkan mengeluarkan kartunya. Nah, di sini pertanyaannya apa? Nama lain dari tumbuhan adalah. Nah, sekarang saya yang jawab ya selanjutnya. Nah, fungsi bata. Bagaimana anak-anak bermain gamenya? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Nah, sekarang disimpuni ya kartunya. Nah, tadi kita udah bermain game domino ya. Ya. Nah, sekarang kita kan udah berada di penghujung waktu
itu berakhirnya pembelajaran ya. Nah sebelumnya Ibu mau ngerangkum dulu pembelajaran kita hari ini. Nah tadi kita mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Nah bagian-bagian tumbuhan itu antara lain ada akar, batang, daun, bunga, buah, serta biji. Selain itu bagian-bagian tumbuhan itu sendiri memiliki fungsi-fungsinya masing-masing yang berguna dalam perkembangan tumbuhan itu sendiri. Nah kemudian selanjutnya ada wawancara. Wawancara sendiri itu merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan menggunakan pertanyaan langsung kepada narasumber. Cara mengajukan pertanyaan yaitu dengan menggunakan 5W plus 1H. Seperti itu ya. Nah, itu merupakan ringkasan materi yang Ibu paparkan untuk hari ini. Selanjutnya, anak-anak silakan bersiap-siap untuk pulang ya. Nah, sebelum itu kita doa dulu sebelum pulang. Ana silakan pimpin berdoanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak.